pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang membangun rasa percaya diri. Pentingnya rasa percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Menurut Tantawi dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra sendiri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Apa yang membedakan orang antara yang mempunyai rasa percaya diri dan yang tidak? Ternyata ada banyak hal yang membedakan mereka, antara lain, yang pertama, berani tampil beda. Orang yang percaya diri adalah seseorang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, mengerti kebutuhan dirinya, mengerti keterbatasannya, sehingga jadilah ia seorang yang berani tampil beda, tentunya dalam hal yang positif. Kedua, berani menerima tantangan. Bukankah ketika kita belum mencoba, kita belum tahu persis kapankah kesiapan kita? Berani menerima tantangan berarti berani untuk belajar sesuatu yang baru. Ketiga, asertif. Asertif berarti tegas, punya pendapat, serta berani berkata tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas, sebab ia berilmu, ia tahu kapan saat untuk berkata ya dan kapan saat untuk berkata tidak. Keempat, mandiri. Seorang yang percaya diri adalah seorang yang mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan. Kelima, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Reaksi positif ini misalnya dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan hidup. Selanjutnya, manfaat dari rasa percaya diri. Pertama, menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup, kepercayaan diri membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. Tentu karena orang yang percaya diri biasanya telah mempunyai prinsip hidup yang tidak dapat dilemahkan, sehingga hal tersebut menjadikan seseorang menjadi pribadi yang tahan banting. Kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri jika menghadapi suatu masalah akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang lebih penting, siswa tidak mudah untuk dipengaruhi atau diprovokasi oleh orang lain, karena siswa biasanya sudah mempunyai pilihan sendiri. Ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri, sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Dengan memiliki sifat yang percaya diri, biasanya seseorang akan memiliki sifat asertif, tegas, punya pendapat, serta berani berkata tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas sebab ia berilmu, ia tahu kapan saat untuk berkata iya dan kapan saat untuk berkata tidak. Oleh karena itu, saat mengerjakan sesuatu biasanya secara efektif dan efisien. Keempat, memandang semua hal secara optimis. Memandang semua hal secara optimis, mengapa begitu? Karena jika kita sudah percaya terhadap satu hal, kita tidak akan pesimis meskipun hasilnya mungkin saja tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi itu akan membuatmu belajar dari kesalahan dan tidak mudah menyerah karena kamu sudah mencobanya dan ingin selalu mencobanya.
sampai hasilnya sesuai dengan harapan kamu sendiri dan mampu mengontrol emosi dengan baik. Kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Orang yang percaya diri biasanya kualitas kepribadiannya meningkat, yang tentunya akan meningkatkan hubungan kamu dengan orang-orang di sekelilingmu. Keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Seseorang yang percaya diri biasanya mampu mengontrol emosi dengan baik. Keadaan emosinya akan stabil, tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Ketujuh, hidup akan lebih sistematis. Percaya diri berarti mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti Anda mempunyai banyak kebiasaan baik dan sehat. Anda tahu apa yang dibutuhkan tubuh untuk memiliki energi cukup dan menjalani semua tugas. Anda tahu tidur yang cukup membuat seseorang bisa menghimpun kekuatan dan meningkatkan kualitas kehidupan, sehingga hidupnya akan lebih sistematis. Selanjutnya, proses pembentukan rasa percaya diri. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Ada proses tertentu dalam pribadi seseorang, sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya yang kuat terjadi melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan menyesuaikan diri. Keempat, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Kelima, membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri sangat diperlukan setiap orang. Tanpa rasa percaya diri, seseorang akan merasa kikuk, serba salah, dan tidak dapat melakukan sesuatu secara maksimal. Berikut adalah 7 pilar untuk membangun rasa percaya diri. Seperti yang dikutip dari buku Sukses Membangun Rasa Percaya Diri karya Wisnubroto Widarso. Antara lain yang pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Kedua, hidup mandiri. Dalam arti mempunyai pikiran sendiri, mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka menyatakan pendapat atau pikiran sendiri, serta melakukan apapun yang menjadi minat dan hobi, sejauh itu tidak merugikan orang lain. Ketiga, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Keempat, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Kelima, berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan atau kekurangannya. Keenam, berpikir asertif, tulus, mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. 7. Menggunakan bahasa nonverbal, bahasa tubuh dengan tepat. Misalnya, memandang wajah dan mata lawan bicara kita dalam kurun waktu yang relatif lama, bukan seperti pandangan sekilas saja. Berdiri tegak dengan kaki lurus dan berat badan ditumpukan pada kedua kaki, tidak condong ke salah satu sisi. Duduk dengan punggung tegak pada sandaran kursi, yaitu tidak duduk membungkuk atau meringkuk. Bahu ditarik ke belakang supaya lurus, kepala tegak tetapi tidak mendongak. Artikulasi atau pengucapan kata juga jelas. Bahasa nonverbal ini seharusnya memang muncul secara alamiah, tetapi bukan berarti tidak dapat dipelajari. Kita dapat belajar dan berlatih menggunakan bahasa nonverbal tertentu sebagai salah satu cara membangun rasa percaya diri kita. Dari uraian singkat tersebut, tentunya Anda sudah paham mengenai apa dan bagaimana rasa percaya diri itu. Anda pun memahami betapa pentingnya memiliki rasa percaya diri.
Nah, sudahkah Anda termasuk orang yang percaya diri alias pede? Kalau belum, mulailah dari sekarang. Tak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Oke, kita akan contohkan suatu kasus dari rasa percaya diri yang rendah. Ada seorang siswa yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, tapi sebenarnya dia mempunyai bakat, yaitu menyanyi, suaranya bagus. Saat guru seni budayanya mengerti bahwa dia mempunyai suara yang bagus, maka anak tersebut diajukan untuk lomba. Tetapi anak tersebut tidak mau untuk ikut lomba tersebut karena malu. Nah, dari contoh kasus itu, akhirnya yang berdampak adalah anak tersebut jadi tidak bisa mengembangkan bakat minatnya selama dia sekolah, dan kemudian bisa juga nanti berdampak saat dia bekerja gitu ya, akan menjadi anak yang lebih tertutup atau introvert dan pemalu. Untuk itu kita harus terbiasa untuk menjadi anak yang percaya diri, sehingga semuanya atau bakat minat kita bisa terlihat oleh orang lain. เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา ทำไมมีปัญหา ครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับDari kasus tersebut, kita belajar untuk melawan rasa kurang percaya diri yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengeluarkan atau menunjukkan bakat dan minat kita kepada orang lain. Oke, sampai sini materi yang bisa Iva sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.